Dalam ekonomi pasar bebas, hampir segala hal bisa dianggap sebagai komoditas selama memiliki nilai jual. Dan menjelang pemilu ada satu komoditas yang nilai jualnya semakin meroket, yaitu suara rakyat. Menurut Wikipedia, politik uang adalah bentuk pemberian atau janji suap kepada seseorang agar orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih, atau agar ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Praktik politik uang ini merupakan pelanggaran kampanye yang serius. Umumnya politik uang dilakukan oleh simpatisan, kader, bahkan pengurus partai politik. Menjelang hari pemilihan umum, mereka memberikan berbagai macam imbalan, mulai dari uang tunai hingga sembako seperti beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh suara. Politik uang ini mulai tumbuh subur di Indonesia setelah berakhirnya rejim otoriter Presiden Soeharto pada tahun 1998. Partai Golkar tercatat sebagai salah satu pelaku politik uang yang masif saat itu. Mereka menggunakan berbagai modus, mulai dari iming-iming sabun colek kuning berlogo Golkar hingga pembagian uang di rumah ibadah. Tindakan tersebut bahkan sampai digugat ke pengadilan negeri oleh 13 partai politik peserta pemilu lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin digital, politik uang pun ikut bertransformasi. Tidak lagi hanya bentuk uang, sembako, atau pernak-pernik kampanye. Politik uang kini juga dilakukan dalam bentuk giveaway di media sosial atau transfer uang melalui dompet digital. Pelaku uang juga semakin beragam. Dari awalnya dilakukan oleh Partai Golkar, kini hampir semua partai ikut terlibat dalam praktik ini di berbagai level pemilu, mulai dari pemilihan, legislatif, kepala daerah, hingga presiden. Politik uang merupakan fenomena yang memprihatinkan karena mengancam integritas demokrasi. Suara rakyat seharusnya bukanlah barang dagangan yang bisa dibeli dengan iming-iming materi atau hadiah. Sebagai warga negara, kita perlu menyadari bahwa hak suara kita memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada sekedar sebuah komoditas. Politik uang bukanlah praktik yang bisa dibenarkan dalam sistem demokrasi yang sehat. Politik uang memang sudah menjadi hal yang biasa dalam sistem pemilu di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, praktik politik uang semakin menjadi hal yang wajar dalam sistem pemilu yang kompetitif. Hal ini membuat kandidat dan masyarakat menjadi lebih permisif terhadap politik uang. Namun, regulasi pemilu mengatur tegas soal politik uang, meski Undang-Undang Pemilu mengatur sanksi pidana atas praktik itu. Pada kenyataannya, tindak pidana politik uang sulit ditindaklanjuti. Pembuktian politik uang juga sulit dilakukan karena seringkali tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Hal ini membuat tantangan dalam penegakan hukum terhadap politik uang yang semakin besar. Pada pemilu kali ini, politik uang akan semakin gencar karena masa kampanye yang singkat membuat peserta pemilu tidak memiliki banyak waktu untuk berkampanye secara konvensional, sehingga politik uang menjadi salah satu cara instan yang sering digunakan. Berbeda dari anggapan yang selama ini bahwa politik uang menarget masyarakat kurang mampu dan berpendidikan rendah. Ternyata dalam penelitian menunjukkan bahwa politik uang di Indonesia lebih besar menyasar pemilih loyal. Faktor sosial ekonomi tidak banyak berperan ternyata dalam praktik politik uang ini. Ini menurut penelitian. Banyak politisi memandang politik uang sebagai kewajiban moral dan merasa tidak sedang menyuap, tetapi memberi hadiah atau kompensasi bagi pemilih mereka. Begitu pula dengan rakyat yang menerima uang, mereka juga merasa tidak sedang disuap, melainkan menerima hadiah atau kompensasi. Hal ini membuat politik uang dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan tidak melanggar aturan moral. Namun sebagian kandidat juga melihat pemberian uang kepada pemilih loyal sebagai jaminan agar pemilih tetap mendukung mereka. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang memang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem politik di Indonesia. Dengan semakin dinormalisasinya politik uang, diperlukan langkah-langkah nyata untuk menegaskan aturan dan pemberantasan praktik politik uang. Regulasi pemilu perlu diperkuat dan penegakan hukum terhadap politik uang perlu ditingkatkan. Selain itu, pemilih juga perlu diberikan pemahaman akan pentingnya memilih berdasarkan visi misi dan program dari para kandidat, bukan atas dasar pemberian uang.
politik uang yang terus dinormalisasi pada akhirnya menghasilkan pemilu pasar bebas yang mahal dengan modal yang menjadi penentu kemenangan. Politik berbahaya tinggi ini melanggengkan korupsi saat menjabat demi mendapat balik modal, momok utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Muhammad Faisal mengatakan alih-alih mendapat pemimpin yang berkapasitas dan berintegritas, masyarakat mendapat pemimpin yang permisif terhadap korupsi. Dalam konteks struktur ekonomi, korupsi menghambat masuknya investasi berkualitas. Seorang pemimpin yang korup misalnya akan tebang pilih saat memberikan izin usaha atau melakukan pungutan liar terhadap investor. Kesejahteraan masyarakat juga ikut terenggut. Politik uang yang masih membuat politisi merasa harus balas budi kepada warga, tim sukses atau perangkat desa yang telah membantunya saat berkampanye. Akhirnya, pembagian bantuan sosial dan subsidi lain oleh pemerintah saat menjabat menjadi tidak adil dan salah sasaran. Bahkan bansos yang semestinya untuk kesejahteraan rakyat pun ikut dikorupsi. Partai politik juga harus melakukan perbaikan internal dan tidak lagi membiarkan praktik korupsi terjadi di dalamnya. Sementara itu, masyarakat juga perlu memilih pemimpin yang bersih dari praktik korupsi dan tidak terlibat dalam praktik politik uang. Seperti yang tercantum dalam pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 berbunyi, barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama 3 tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu. Tentunya hal ini perlu ditegakkan untuk bebas dari praktik politik uang.